Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Bab 12 ayat 28b sampai dengan ayat 34. Seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu bahwa Dia esa, bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Tuhan akan mengambil tindakan bagimu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pencinta sabda Allah, dimanapun Anda berada saat ini. Sebuah pertanyaan sederhana, namun penting untuk kita refleksikan dalam hidup. Mengapa kita harus beriman dan percaya kepada Tuhan? Setiap orang memiliki refleksi yang berbeda sesuai dengan pengalaman hidupnya. Jika Allah dialami sebagai pengasih dan penyayang, maka orang tak akan pernah menjauh darinya. Namun jika Allah dialami sebagai yang jahat, maka orang akan menjauh darinya. Jika Allah dialami sebagai pemberi jalan keluar dalam setiap pergumulan hidup, maka selamanya orang akan menggantungkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Orang beriman, yakin dan percaya bahwa dalam segala hal Tuhan akan selalu mengambil tindakan bagi hidupnya. Saudara-saudariku yang terkasih, Tobia menempuh sebuah perjalanan panjang untuk berjumpa dengan Sarah, putri Raguel yang akan diambil sebagai istrinya. Ada sebuah tantangan yang berat dalam urusan ini, karena Sarah telah diberikan kepada 7 laki-laki. Namun ke-7 laki-laki tersebut mati dalam malam pertama ketika mereka menghampiri Sarah. Berdasarkan pengalaman ini, Tobia dan Sarah mengawali kehidupan bersama itu dalam doa. Inti dari doa mereka adalah, biarkanlah Allah yang akan bertindak atas semua rencana hidup ini. Allah dalam doa mereka dikenang sebagai yang abadi cintanya bagi manusia. Maka apapun yang terjadi, semoga Dialah yang bertindak. Mereka akhirnya melewati malam pertama tersebut, dan mereka selamat dari kutukan memperistri Sarah. Kisah ini meninggalkan pesan bagi kita semua orang beriman, bahwa dalam menjalani hidup, berserah kepada Tuhan adalah hal yang utama, karena Dialah yang bertindak dalam setiap pergumulan hidup kita. Seorang ahli Taurat datang kepada Yesus untuk meminta kejelasan soal prioritas hidup yang sesungguhnya. Ia bertanya,
perintah manakah yang paling utama? Yesus menegaskan bahwa perintah yang paling utama dalam hidup seorang manusia adalah mengasihi Allah dengan seluruh diri dan mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Bagi Yesus, tidak ada hal lain yang lebih penting dan lebih utama dalam hidup selain mengasihi Allah dan sesama. Pada Injil lain, bahkan Yesus menegaskan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Ini sebuah penegasan bahwa mengasihi Allah, cari Tuhan, itu adalah hal yang lebih utama. Harta kekayaan, kekuasaan dan berbagai kelengkapan duniawi menurut Yesus adalah tambahan. Hal terpenting adalah mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Inilah alasan mengapa kita harus mencintai dan percaya kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak akan jauh dari kerajaan Allah apabila semangat hidup dalam kasih itu benar-benar ada dalam hati nurani kita. Jika kasih Allah tidak ada di dalam hati nurani kita, maka semangat hidup kita setiap hari adalah memikirkan kata-kata hujatan, merendahkan orang lain, dan juga melakukan ketidakjujuran dalam hidup. Dan semua itu bisa saja kita lakukan dan memulainya dengan tanda salib, doa Bapa kami, dan berbagai aktivitas rohani lainnya. Percayalah kepada Tuhan dan yakinlah bahwa Tuhan selalu akan mengambil tindakan dalam kehidupan kita. Jika dalam hati kita ada semangat hidup dalam kasih, maka tindakan kasih Allah itulah yang akan turun atas kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.